Alright guys, okay, for now we will discuss about ini apa namanya guys, structure post test ya guys ya. Punyanya Longman bagian structure ya, structure post test. Jadi ini tes ya guys ya, kayak tes. Saya ngebahas langsung jawabannya loh nanti loh, sama alasan-alasannya ya. Kalau kalian mau filenya, silakan chat saya ya di 0819 111 343 87 ya. Kalau mau file bukunya boleh, minta bukunya boleh saya kirimin buku Longman ini ya. Di halaman ke 332 guys, ada ininya, ada apa? Ada post testnya ya. Oke. Langsung kita bahas aja seperti yang biasa, kayak biasanya ya. Teman-teman udah tahu ya, saya biasanya langsung ngapain, langsung ngejelasin cara ngerjainnya ya. Oke. Alright, dari nomor 1 sekarang. Number 1, guys, kalau umpamanya teman-teman belum dapat materi yang sebelum-sebelumnya, cek aja di playlist ya. Playlist, terus pilih structure, terus pilih mainkan semua atau apa ya, play semua itu. Apa kalau umpamanya belum tahu sama sekali, belum ngerti sama sekali dari awal ya, nonton dari awal, mainkan semua tulisannya. Kalau mau dipilih ya nggak apa-apa, pilih itu udah berurutan kok. Oke, tinggal dipilih aja. Oke, dari nomor 1 sekarang. Number 1, blah blah, range in color from pale yellow to bright orange. Oke, caranya gimana guys? Caranya kita harus ini dulu ya. Apa namanya? Nyari dulu kata kerjanya yang mana, kata kerjanya. Kata kerjanya cuma satu di situ ya, range aja di situ ya, range berkisar, artinya berkisar guys, berkisar. Subjeknya belum ada. Ada kata kerja lagi gak? Nggak ada ya, berarti kita cuma butuh objek aja, kita nggak perlu kata sambung, nggak perlu juga kata kerja lagi. Yang bisa masuk cuman yang A gitu guys, canaries ya, kenari, burung kenari. Kalau yang B itu ada which-nya, kata sambung nggak boleh. Ada that-nya, ada kata sambung juga nggak boleh. Yang D itu that are, that are. Oke, kalau ada are-nya, sebentar. Are itu nggak pernah ketemu sama verb 1 ya guys ya. Kalau range itu kan verb 1. Sebelumnya ada are-nya, ada to be-nya nggak bisa ya. Ingat, to be itu nggak bisa ketemu sama verb 1. To be itu hanya bisa ketemu sama verb ing atau verb 3. Seperti yang saya jelaskan dulu ya, sebelum-sebelumnya. Oke, berarti yang bisa cuma yang A aja. Oke, what is that? Terus yang nomor 2 sekarang. Nomor 2-nya carnivorous plants, blah blah, insect to obtain nitrogen. Verbnya mana? Verbnya, sir, itu sir, obtain, mendapatkan. Itu kan sama kayak get ya. Iya, memang mendapatkan guys. Tapi kalau ada to-nya, dia dianggap mati ya. Verb mati. Udah saya jelasin di skill 4 tentang verb mati, verb hidup ya. To obtain itu apa namanya, verb mati, berarti nggak dihitung ya. Nggak dihitung. Berarti itu nomor 2 sama sekali belum ada kata ininya. Kata apa namanya? Kata kerjanya belum ada sama sekali. Yang ada kata kerjanya yang mana? A, terus B, C, D. Ada semua ya. Yang A itu are generally trapped, umumnya dijebak, oke. Yang B itu trap, generally menjebak, menjebak, umumnya menjebak gitu ya. Yang B sama D itu sama aja artinya. Kalau yang C sama artinya dengan yang A ya. Oh, cuman ini nyari susunan kata yang benar. Oh, susunan kata yang benar. Gini guys. Itu sebentar, saya liatin dulu subjeknya. Carnivorous plants kan ini ya, tumbuhan karnivora ya. Tumbuhan karnivora itu yang bisa nanggepin serangga-serangga itu loh guys. Tumbuhan yang bisa makan itu loh, kayak mulut itu loh. Bentuknya kayak mulut ya. Kayak ada taring-taringnya juga. Kayak di CTR itu loh, game CTR itu kan ada tumbuhan yang kayak gitu. Tumbuhan karnivora. Berarti dia menjebak ya, bukan dijebak. Dia menjebak. Menjebak berarti antara B sama D. Terus yang benar yang mana antara B sama D? Kalau ada kata generally itu diletakkan sebelum guys, sebelum kata kerjanya. Berarti yang benar adalah yang D, generally trap ya. Itu kata kerja apa namanya, adverb of frequency termasuknya ya. Adverb of frequency itu tempatnya sebelum ini, sebelum kata kerja utama atau setelah kata kerja bantu ya. Kata kerja bantu, kayak contohnya kalau setelah kata kerja bantu itu gini. I will always love you, mamanya ya. Kan setelah will, alwaysnya cuma nyempil aja gitu ya.
Kayak gitulah intinya ya, intinya guys. Nomor 3-nya coba. Federal type of government results in. Nah, ini belum ada kata kerjanya sama sekali ya. Belum ada. Ada results ya. Federal type of government results in. Oh, resultnya itu ya. Results. Oke, berarti ada kata in, berarti butuh objek dari preposisi. Kita nggak butuh kata kerja lagi. Yang B nggak bisa. Sorry, yang A bisa ya. Karena dia cuman ini aja, noun phrase aja, frase benda ya, frase kata benda. Yang B nggak bisa karena ada is-nya. Kita nggak butuh verb lagi. Yang C nggak bisa juga, distributed. Nggak bisa. Yang D nggak bisa juga, ada is-nya. Oke, berarti yang bisa masuk cuman yang A. Oke, jadi kalau di structure itu nggak perlu banyak arti guys. Kalau belum mentok nggak usah ngerti-ngertiin, nggak usah diterjemahin ya. Karena kalian cuma dikasih waktu sekitar 30 detik untuk ngerjain satu soal structure. Oke, belum ngeceknya ya kan. Kalau kalian artiin semua, waduh, waktunya ngepas banget guys. Kalau cepat ya ngepas. Kalau lambat gimana? Ya nggak cukup waktunya. Gitu guys. Alright, jadi kalian harus mengandalkan pola-pola dulu, analisa pola, baru kalau udah mentok baru main arti. Kalau mentok aja main arti itu ya. Nomor 4-nya adalah normally has. Nah, itu verbnya ya, has, terus but every 4 year ada has lagi. Oke. Berarti 2 kata kerja. Kita lihat dulu. Kata sambungnya udah ada ya, but ya, udah pas berarti ya. Ingat kalau 2 kata kerja berarti ya 1 kata sambung, udah pas. Mana nih? Alright, sebentar. Di situ ada koma guys ya. Koma, February normally has 28 days, koma, but every 4th year. Ini harus diartiin kayaknya nih. Februari umumnya punya 28 hari, tapi setiap 4 tahun pada tahun sebentar, leap year itu tahun kabisat. Has 29. Di tahun kabisat ada 29. Oh, kayaknya harus ini ya, memunculkan leap year itu ya. Berarti antara C sama D ya. Soalnya kan yang setiap 4 tahunan itu Februari tanggalnya ada sampai 29, nggak hanya 28. Di tahun kabisat leap year. Berarti antara C sama D. Nah, ya berarti yang D dong. Karena kan kita nggak butuh S ya. S itu ngapain? Ya kan tadi hitungannya yang di atas sudah benar. Nggak boleh ketambahan kata kerja lagi. Berarti yang bisa cuma yang D itu aja guys. Alright, nomor 5-nya sekarang. Evidence suggest ya. Verbnya suggest. Terus maybe. Oke, itu kata kerjanya ada 2 ya, suggest sama maybe. Oke, terus ada kata sambungnya that. Udah pas berarti ya. Kita nggak butuh kata kerja yang hidup lagi. Kata kerja yang hidup mana, sir? A nggak bisa ya, nggak bisa masuk ya. A, B nggak bisa masuk. Kalau yang D gimana, sir? Kalau yang D itu ketambahan kata kerja involve, tapi dia ketambahan lagi ini kata sambung which. Berarti nanti kalau gitu hitungannya ada kata kerjanya ada suggest, maybe, sama involve, right? Kata sambungnya ada 2, that sama which. Pas, bisa pas. Oke. Kalau 3 kata kerja harus ada 2 kata sambung, udah pas yang D itu ya. Tapi kita lihat dulu, yang C itu kan juga bisa ya. C, Oke, secara makna guys, involving sama which they involve itu artinya sama aja. Nah, kalau di TOEFL C sama D itu dua-duanya bisa benar. Kalau di TOEFL carilah jawaban yang paling ringkas, oke? Jadi jawabannya adalah yang C guys. Alright. Kok involving, sir? Bukannya itu kata kerja juga ya? Iya, dia kata kerja juga, cuman kata kerja mati. Yang seperti yang saya jelasin di skill 4 kan, dia kata kerja mati berarti nggak masuk hitungan. Bisa masuk kalimat tapi nggak masuk hitungan yang dua kata kerja satu kata sambung tadi udah pas kan, 2 kata kerja 1 kata sambung. Yang C itu cuma nambahin aja tanpa menambah jumlah kata kerja gitu guys. Nomor 6-nya alternative spins, verbnya mana nih? Spins ya, berputar ya, spins. Terus spins lagi.
Udah itu aja, dua aja, spin sama spins. Oke, dua kata kerja berarti butuh satu kata sambung. Satu kata sambung yang ada cuman A, C, D. Yang B itu bukan ya guys ya. Because kalau sendirian iya kata sambung. Kalau ada of-nya enggak, bukan. Dia preposisi kalau kalau ada of-nya because of preposisi. Berarti yang bisa cuman A, C, D. Kalau A itu bagaimanapun, kalau C itu meskipun, kalau D itu bahwa atau yang ya. Kalau di paling depan kayaknya that itu artinya bahwa doang ya. Nggak bisa jadi yang. Kalau yang itu taruh di tengah-tengah bisa sebagai adjective clause. Kalau ini sebagai non clause yang that di depan pasti non clause berarti bahwa. Gimana guys? A bagaimanapun, C itu meskipun, D itu bahwa. Coba kita artiin. Nah, ini baru kasus kayak gini ini baru kita artiin ya. Tipis-tipis saja. Bagaimanapun tornado, coba yang A ya. Coba yang A. Bagaimanapun sebuah tornado berputar di counterclockwise berarti ini ya arah berlawanan jarum jam di hemisfer northern hemisphere itu maksudnya lapisan bumi utara. Itu berputar the opposite berlawanan direction, berlawanan arah di selatan. Oh, ini kontras ya. Kalau yang di utara begini, yang di selatan begitu. Berarti kita pakai yang C, guys. Although meskipun yang di utara begini, yang yang di selatan begitu gitu ya. Karena kontras ini ya. Taunya berarti dari ngertiin, sir. Iya, ngertiin tipis-tipis saja. Tapi kalau ini guys, kalau mentok ya, umpamanya kalian analisa polanya yang bisa masuk cuman jawaban yang A, ya udah A, nggak usah diarti-artiin lagi ya. Kecuali nanti kalau udah selesai sampai 40 soal, baru kalian ini ngecek lagi, boleh kalau masih ada waktu ya, gitu guys. Dan jangan lupa kalau ngerjain TOEFL itu dipenuhin ya guys ya jawabannya, jangan sampai ada yang kosong karena beruntung kalian kalau misalkan jawaban kalian benar, kan bisa menambah nilai. Kalau salah gimana, sir? Nggak mengurangi nilai? Nggak bisa. Nggak. Kalau di TOEFL itu kalau salah nggak mengurangi nilai. Kalau benar menambah. Jadi jawab aja. Siapa tahu kebetulan benar gitu ya. Terus yang nomor 7-nya the Caldecott Medal. Blah blah for the best. Oke, sebentar, verbnya mana nih? Is awarded ya, cuman satu. Kalau kita masukin A nggak bisa ketambahan verb lagi, berarti jadi 2. Sorry, ada wage-nya ya. Ada wage-nya, berarti dia secara hitung-hitungan bisa. Cuman is a price wage itu aneh guys ininya. Polanya kok aneh gitu, nggak kayak gitu ya. Harusnya conjunction dulu ya. Kalau yang B, wage price, ketambahan satu kata kerja. Ketambahan satu kata sambung, harusnya ada satu kata kerja lagi dong. Nggak bisa, yang B nggak bisa. Kalau yang C, bisa, which ada is-nya, oke. Kalau yang D, is aja. Berarti jadi 2 kata kerja, nggak boleh. Berarti yang bisa cuma yang mana? Yang C aja ya, yang C yang bisa ya, which is a prize. Which is itu artinya yang mana guys. Yang mana adalah hadiah, sebuah hadiah untuk gitu bla 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 gitu ya. Nomor 8-nya sport medicine is a medical specialty. Is ya, verbnya is. Terus deals. Kata sambungnya that. Udah pas ya. Di atas udah pas. Jawabannya berarti yang mana nih? Kalau yang A nggak boleh, ada are involved. Itu verb hidup ya, nggak boleh. Kalau yang B, bisa kalau dianggap mati. Involved-nya dianggap mati, verb 3 boleh. Verb mati ya. Kalau yang C, verb hidup are involved ya. Berarti dia nggak boleh. Kalau yang D, involved, itu hidup, itu verb 1, udah jelas dia hidup. Nah, berarti yang bisa cuma yang B. Gitu aja guys, nggak usah dibaca, udah nggak usah apa itu medicine, medical specialty, nggak usah guys, udah pasti B ya. Karena yang bisa masuk situ cuma B, kecuali kalau ada 2 yang bisa masuk situ ada 2 A, B, umpamanya 3 A, B, C, itu baru diartiin. Kalau masih yang bisa masuk situ cuma 1 ya udah, yang B aja gitu ya. 9. The Wilmington oil field in Long Beach, California is one. Oke, verbnya mana nih? Is ya. Is aja. Is aja ya. Kata sambung nggak ada? Kata sambung nggak ada. Oke. Berarti kita nggak butuh kata kerja ya. Productive. Kebetulan A, B, C, D itu bukan kata kerja semua.
Baru ini kita artiin ya. Wilmington Oil Field maksudnya tempat minyak ya di Wilmington itu di Long Beach, California adalah salah satu produktif. Ini mau diartikan paling produktif ya? Paling produktif ya B guys, karena paling itu harus ada the-nya ya. Yang ada the-nya kan cuma yang B, gitu aja. Oke, nomor 10-nya thunder occurs. Oke, verbnya occurs. Terus ada lagi nggak? Nggak ada. Oke, S-nya itu apa, Sir? S-nya itu bisa bermakna saat ya guys ya, atau sebagai. Kalau sebagai dia preposisi, kalau S sebagai saat, ya ini apa? Conjunction, kata sambung. Bisa conjunction, bisa preposisi, itu S itu. Oke. Kalau kita pasang yang A bisa nggak? Bisa aja kalau S itu dianggap preposisi ya. Kalau yang B, as passes, no, meskipun bisa, itu kan ketambahan passes kata kerja ya. Tapi nggak gitu guys, harus apa namanya itu kebalik itu. Passes itu kan melewati kan, harusnya subjeknya dulu, setelah as baru ketemu electric charge dulu, baru passes gitu. Kayak yang D itu bisa, kalau yang D itu. Kalau B itu meskipun hitung-hitungannya benar, hitung-hitungannya pas, cuman dia secara pola, secara kata-katanya nggak pas ya. Kebalik. Kalau yang C sama kasusnya dengan yang A ya. Kalau yang D bisa. Berarti yang nggak bisa cuman yang B. A, C, D. Yang mana nih? Yang mana nih? Oke. Thunder, guntur, occurs, muncul saat. Gini, kalau saya pilih yang A ya. Guntur muncul sebagai muatan listrik melalui air, menyebabkan air memanas, rancu, kata-katanya rancu. C pun sama aja, kalau kayak gitu langsung rancu. Coba yang D ya. Guntur muncul, guntur itu yang bledek itu ya, bledek. Guntur muncul saat muatan listrik lewat melalui udara. Itu baru benar. Baru pas kata-katanya. Jadi guntur muncul kalau pas muatan listrik itu lewat melalui udara, menyebabkan udara memanas, gitulah ya, dan menyebabkan pelebaran dan tabrakan. Kelat itu tabrakan dengan lapisan udara yang lebih dingin ya. Ya D. Oke, jawabannya udah pasti yang D. Cuman tadi saya lagi baca-baca ini. Ini pengetahuan baru. Jadi guys, kalau di TOEFL itu ini fakta-fakta umum ya guys ya. Yang dipakai ini fakta-fakta umum. Jadi kalian kalau baca-baca TOEFL ini, kalau kalian ngerjain gini, ada belajar-belajar gini sambil dibaca-baca. Oh, ini faktanya ternyata gini. Oh, tuh guntur itu begitu ya. Oh, kalau petir itu gini. Oh, kalau jantung itu begitu, kayak gitu. Ya, fakta-fakta yang dimunculin di soal TOEFL itu. 11-nya, right. The population of was ravaged. Oke, was ravaged ya, verbnya was ravaged. Oke, verbnya cuma satu. Kita nggak butuh A. A itu ada happened-nya ya, nggak boleh. And again, B boleh, nggak apa-apa. Kalau yang C, was ravaged, ada verbnya lagi, nggak boleh. Kalau yang D, against, once more. Boleh. B sama D yang boleh ya. Oke, B sama D. Populasi di Houston, ravage itu hancur ya guys ya. Kalau was ravage berarti dihancurkan. Populasi di Houston itu dihancurkan, dirusak sama demam kuning ya, penyakit kuning itu ya, pada tahun 1839. Dan lagi, yang benar adalah yang B guys. Dan lagi pakainya and again, dan lagi di tahun 1867. Oke, jadi ini masalah pola aja, masalah kebiasaan baca dalam bahasa Inggris ya. Jadi kalau tahun ini terus ada lagi tahun ini, pakainya and again, yang B ya. Oke. 12-nya verbnya have long debated ya, have long debated. Terus contains, dua kata kerja butuh satu kata sambung. Kata sambungnya yang ada cuman yang BCD, weather itu ya. Oke.
Oke, kita nggak membutuhkan the guys, karena Saturn's Moon Titan itu bukan sesuatu yang ini ya, yang khusus karena banyak dia titannya titannya bulan Saturnus itu banyak. Jadi nggak spesifik ke satu titan aja, berarti over kayaknya nggak masuk. Kayaknya kita butuh yang D aja ya, yang weather aja. Apakah ya, weather itu artinya apakah. Jadi artinya gini, periset ya, have long debated, sudah